Assalamualaikum bunda-bunda sekalian. Di video pertama ini saya mau mencoba untuk berbagi tips bagaimana atau apa yang harus dipersiapkan jika kita harus bepergian saat COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tapi sebelum apa saja yang harus kita bawa, yang pertama harus dilakukan adalah merencanakan kemana kita akan pergi. Jadi sebelum bunda-bunda mau pergi, rencanakan dulu kemana, berapa lama, kemudian dengan siapa. Jadi siapa saja yang ikut, misalkan yang ikut adalah anak-anak atau yang ikut adalah neneknya atau ikut siapa, kita harus tahu. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa seluruh anggota yang ikut nantinya mengerti protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Ya, yang pertama, barang-barang yang harus disiapkan adalah tas. Tas itu untuk saya pribadi ada dua jenis. Yang pertama adalah ini handbag yang isinya dompet, kemudian ya kita lihat barang-barang ya. Oh ya, untuk situasi COVID seperti ini pilihlah tas yang anti air. Jadi jika Anda pulang ke rumah bisa langsung dibersihin, dilap atau disemprot dengan desinfektan dan langsung dilap. Ini tasnya kecil ukurannya dan biasanya isinya, atau saya pribadi isinya ada dengan yang pertama pasti dompet, kemudian ini adalah tempat tisu basah dan tisu kering, juga pouch. Kebetulan ini kemarin saya beli yang merek Alana ya, Alana Indonesia. Ini juga ada gantungannya, jadi saat di luar lebih baik ini digantungkan di luar sini. Nah, jadi mudah untuk mengambil, tidak perlu bongkar-bongkar ke dalam. Oke, yang berikutnya adalah ini pouch ini isinya P3 karingan ya, yang bukan obat-obatan banyak, tapi P3 karingan. Ada obat nyamuk anak-anak, kemudian ada spray, water spray. Ini kalau mukanya kering daripada gosok-gosok gitu ya tangan, disemprot aja kalau mukanya gatel biar sejuk adem. Ini parfum sih, karena ya tetap aja nggak enak ya kalau bau gitu. Kemudian ini adalah oil kesayangan. Ini fresh care buat emaknya. Kemudian ini ada Vicks Vaporub. Kemudian ini ada oil dari merek, judulnya adalah No More Drama. Ini cocok banget kalau dipakaikan ke anak-anak yang lagi agak tantrum atau dia nggak enak badan gitu ya, tapi belum sampai sakit, baru nggak enak badan, pegel-pegel gitu kalau kata emak-emak ya. Dan satu lagi, karena anak saya itu alergi pernapasan semua, ini juga wajib saya bawa. Ini adalah produk merek juga, namanya Red Nose. Nah, ini dua oil ini oil esensial, jadi tanpa campuran minyak pengencer ya. Jadi di merek itu nanti ada dua jenis, ada yang pure essential oil, ada yang dengan pengencer. Nah, ini contoh yang dengan pengencer, jadi dioleskan ke badan kayak pakai minyak telon. Ini isinya sama dengan isinya sama dengan Red Nose, maaf. Jadi untuk kalau udah mulai batuk-batuk ya, jadi untuk yang alergi pernapasan ini bagus banget Red Nose dari merek itu. Si pouch kecil ini
Jadi ini kalau untuk dipakai jalan hanya yang ya 3-4 jam atau setengah hari sebetulnya cukup. Jadi tidak lebih dari 6 jam. Nah, ini P3K-nya cukup. Kemudian ada satu pouch lagi. Ini pouch ini saya pakai tempat bekas amnesty kit dari Red Dos. Ini di dalamnya ada 2. Yang pertama ini adalah tempat masker cadangan. Jadi saya selalu membiasakan untuk bawa masker cadangan. Ya. Kenapa harus bawa? Karena jika suatu saat kita harus melepas masker itu lebih baik dilepas saja. Jangan digantung di dagu atau ditempel di kepala atau digantung di dada. Jika harus makan atau harus melepas masker, lepas aja. Setelah dilepas, ganti dengan yang baru. Itulah kenapa saya sebutkan dari pertama rencanakan. Karena jika memang harus lama, maka bawa maskernya juga nggak boleh cuma 1 gantinya. Misalkan kita harus makan siang dan makan malam, berarti kita harus bawa cadangan masker 2 atau 3. Karena kan apalagi anak-anaknya kita nggak tahu, misalkan maskernya digigit-gigit atau misalkan dia bersin dan ludahnya jadi membasahi masker, itu kan harus diganti maskernya. Kemudian ini isinya adalah segala surat-surat penting. Ada buku catatan kesehatan, kemudian kartu-kartu berobat, kartu asuransi, ya pokoknya ini nggak boleh ketinggalan, karena kan kita nggak tahu ya kalau misalkan tiba-tiba sakit atau gimana harus ke dokter. Ini penting banget, apalagi yang bunda yang punya anak, supaya riwayat kesehatan anak paling enggak kita bisa tahu seenggaknya. Nah, di handbag ini juga terakhir di sampingnya itu saya selalu bawa sabun. Ya, ini adalah sabun. Jadi dimanapun nemu air yang bisa dipakai cuci tangan, usahakan selalu cuci tangan. Karena menggunakan hand sanitizer juga sebetulnya hanya untuk keadaan kita tidak bisa menemukan air. Ya, itu isi handbag pertama. Kenapa semua harus ada? Karena protokol kesehatan yang pertama adalah kita harus selalu pakai masker, kedua rajin cuci tangan. Ya, dan setiap mau menyentuh area manapun dari tubuh kita, setelah menyentuh benda-benda lain, cuci tangan. Baik dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Jadi, Bunda habis mencet ATM, cuci tangan. Bunda habis pilih-pilih makanan, cuci tangan. Kemudian Bunda buka pegangan pintu, cuci tangan juga. Kenapa? Karena kalau kita sekali aja lupa habis pegang benda yang biasa dipegang orang banyak, kita kan nggak tahu orang lain rapi atau enggak, orang lain bersih atau enggak gitu. Nanti takutnya yang tertular adalah bunda dan anak-anak. Jadi usahakan selalu cuci tangan, dan itu juga harus bunda ajarkan pada anak. Jadi biasakan anak-anak untuk selalu mencuci tangan setelah menyentuh sesuatu. Ya, karena yang namanya anak-anak kalau nggak langsung cuci tangan habis menyentuh sesuatu, dia bisa gisik-gisik mata, bisa ngupil, atau misalkan tiba-tiba tangannya dimasukin ke mulut, apalagi yang usianya di bawah 2 tahun ya. Nah, satu lagi, ini ada tas anak-anak, atau misalkan ini tas besarnya, jadi 2 tas itu sepaket. Nah, isi tas ini yang pertama di luar dan mudah diambil, ditarik adalah ini mereknya Saniter. Ini untuk air and surface sanitizer. Jadi untuk membersihkan udara di sekitar, ya misalkan kalau tempatnya terlalu menurut kita kotor banget gitu atau pengap, bisa dibersihkan dulu depan ini. Kemudian kayak permukaan kursi yang kita nggak tahu didudukin siapa, kalau misalkan anak mau duduk di situ, jika memungkinkan semprot dulu ini. Atau misalkan anak main ke taman nih, pengen naik ayunannya semprot dulu dengan ini. Jika mau main perosotannya semprot dulu dengan ini. Kebetulan nginep di hotel, kalau bisa hotelnya semprot aja dulu. Meskipun sebetulnya kalau yang hotel atau restoran atau tempat-tempat yang sudah ada standar kebersihannya, pasti mereka selalu mendisinfektan atau mendisinfeksi
tempat-tempat yang sudah digunakan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ini ada cadangan refill hand sanitizer ya, selalu bawa. Kemudian ada plastik-plastik untuk sampah, plastik untuk masker kotor. Jadi masker kotor masukkan ke plastik dan diikat. Hati-hati ya bunda ya, jangan diletakkan atau dicampur dengan baju atau masker yang masih baru, karena nanti akan ada kemungkinan kotoran-kotoran yang tadi menempel di masker itu jadi malah menempel di masker yang bersih. Nah, ini ada pouch ketiga kan. Nah, ini isinya adalah obat-obatan yang biasa bunda pakai, obat-obatan rumah sederhana ya untuk P3K pertama, seperti yang namanya juga bawa anak kecil lari-lari jatuh luka, harus di antiseptik, betadine, iodin. Nah, ini kebetulan mereknya bukan betadine sih, tapi Vidiset. Kemudian namanya anak kecil, masuk angin, tiba-tiba panas, sakit gigi, kemudian sakit perut segala macam, bisa pakai Panadol atau paracetamol. Ingat ya bunda, yang paling aman adalah paracetamol. Kemudian namanya juga anak ya, ini minyak telon. Jadi kalau tadi bunda nggak bawa atau nggak suka pakai obat anti nyamuk yang seperti autan, bisa pakai ini. Ini kebetulan mereknya My Baby, wanginya enak, aku suka banget. Kemudian anak aku seneng banget yang namanya antangin, jadi harus selalu bawa ini, mirip kakeknya. Nah, ini ada Panadol buat anak aku yang usianya di atas 6 tahun. Tapi kadang-kadang anak aku yang 3 tahun pun senang, karena udah dibiasakan minum obat sih ya, karena mereka punya alergi, jadi mereka sering minum obat. Kebetulan sekarang alhamdulillah justru semenjak covid jarang, karena jarang jajan, jarang keluar rumah karena debu-debu yang gak jelas gitu. Paling seminggu sekali, itu pun paling sering, atau setiap hari keluar hanya di halaman. Nah, ini obat lain yang harus selalu anak aku bawa, yaitu cetirizine. Kenapa? Karena mereka punya alergi. Jadi kalau mereka habis nakal, makan es krim atau ke tempat yang banyak debu, mulai batuk-batuk, harus segera dikasih ini, karena itu alerginya kambuh. Apalagi anakku yang paling besar. Nah, terakhir adalah ini. Sekarang untuk saat ini wajib banget pakai ini ya, karena kita harus tahu betul anak kita tuh demamnya melebihi berapa, dimanapun, kapanpun. Itu yang pouch P3K. Kemudian aku itu selalu, meskipun sebelum covid ya, selalu bawa baju ganti untuk tiap anak. Jadi karena anakku 3, aku bawa baju ganti 3. Ini baju ganti mereka. Jadi setiap habis, kalau mereka ikut keluar, kemudian ke tempat yang kemungkinan bertemu dengan orang-orang banyak, ya meskipun gak bertemu pun dengan jarak, pokoknya keluar dan ada interaksi dengan orang lain selain keluarga. Begitu mau pulang, saat masuk mobil, mereka aku ganti bajunya, termasuk aku sendiri, aku akan ganti baju. Supaya apa? Supaya nanti di mobil nyaman, tidak ada AC, karena mobil pakai AC ya, tidak ada kontaminasi di udara di dalam mobil. Dan untuk saat ini juga selalu aku bawa di tas. Ini adalah face shield, ini yang Nika, tipis ya, jadi bisa dilipat gitu. Jadi kalau kebetulan anakku nggak mau pakai masker, atau misalkan kita perginya ke tempat untuk naik sepeda bareng misalkan ya, kita suka nebeng di kantor ayahnya, bisa pakai itu. Jadi sebetulnya nggak terlalu ribet sih ya, kalau kita emang sudah terbiasa prepare, terbiasa rapi, terbiasa menyiapkan segala sesuatu. Sebetulnya di saat pandemi seperti sekarang pun kita bisa menikmati itu gitu. Jadi masih bisa tetap bepergian,
masih bisa kita berolahraga di luar rumah, asal kita menyiapkan, asal kita memproteksi diri kita dan keluarga. Jadi mudah-mudahan dengan ini bunda-bunda bisa terbantu dan tidak terlalu was-was kalau misalkan harus banget atau misalkan mau pergi keluar rumah dengan anak-anak. Tapi saya mohon tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah selalu pakai masker. Kedua, pastikan Anda selalu cuci tangan setelah menyentuh segala sesuatu yang kemungkinan besar disentuh oleh orang lain, ya. Kemudian jangan lupa jaga anak-anak Anda dengan memberi mereka pengertian bahwa saat ini sedang ada yang namanya pandemi atau penyebaran virus. Maka mintalah mereka untuk berhati-hati jika bertemu dengan orang lain selain keluarga di luar rumah. Tidak menyentuh, tidak salam, tidak perlu suntangan, dan setelah memegang benda apapun di luar segera cuci tangan. Tidak menemukan air dan sabun, gunakan hand sanitizer. Maka dari itu selalu bawalah satu paket ini: tisu basah, tisu kering, hand sanitizer. Ini adalah proteksi minimal selain masker. Jadi masker dan ini. Dan satu lagi, saya tidak begitu menyarankan untuk bunda dan anak-anak menggunakan sarung tangan. Kenapa? Karena sarung tangan itu justru sulit dicuci, kecuali untuk orang-orang yang bekerja dan memang tidak lepas pakai, dan mereka juga harus selalu ingat bahwa setelah mereka menyentuh sesuatu jangan menyentuh muka, karena akan lucu jadinya jika kita pakai sarung tangan kemudian kita habis pegang uang atau apa, garuk-garuk mata, kan jadi fungsinya sama aja dengan kosong, transmisi bisa masuk lewat mata, ya. Mudah-mudahan video kali ini membantu bunda-bunda sekalian supaya bisa mempersiapkan hal-hal yang harus dibawa saat bepergian, ya. Yang utama rencanakan, kemudian persiapkan, dan pastikan semua anggota yang ikut keluar itu memahami protokol kesehatan yang ada. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum. Please like and subscribe ya.